terima kasih kita pada Mas Mayor dan teman-teman. Ini hanya selembar kertas, nggak bernilai, tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa kami komitmen bekerja dengan hal yang berkaitan dengan perjalanan kami. Bahasanya sederhana, tapi ketika kemudian kita lebih explore itu luar biasa. Iya, Bapak. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Bayangkan dengan buku kita itu sudah tidak perlu kemana-mana, cukup dengan buku kita bisa mengetahui semuanya. Salah satu ciri teori Darwin, teori Darwin itu bagi siapapun yang tidak bisa beradaptasi itu pasti akan dengan sendirinya akan musnah, akan tersingkir. Ditelan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel, tentunya yang membanggakan bagi kita. Hari ini saya mendapat satu kehormatan yang luar biasa dari seorang senior, juga kepala daripada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Nah, mungkin kehormatan ini juga ingin kita kali informasinya dari beliau, yang mana beliau ini memang seorang pejabat pemerintahan di Lumajang yang suka sekali dengan literasi. Kira-kira begitu. Mari kawan-kawan jangan dilewatkan diskusi dan informasi yang tentu sangat menarik dengan Bapak Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Mansur. Luar biasa ini. Tidak diduga kita bisa bertemu ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, barangkali ini kita juga ingin gali banyak informasi, Bapak, tentang kenapa Bapak itu kok tertarik sama literasi itu loh. Sejauh ini tidak hanya nampaknya sebagai kepala, tapi lebih menjiwai, lebih dasar lagi nih. Iya, Mas Mansur. Ini pertama memang sangat tertarik dengan kata-kata kunci yang sederhana. Jadi bahasanya sederhana, tapi ketika kemudian kita lebih explore itu luar biasa. Iya, Bapak. Jadi buku itu adalah jendela dunia. Bayangkan dengan buku kita itu sudah tidak perlu kemana-mana, cukup dengan buku kita bisa mengetahui semuanya yang ada di muka bumi ini. Bayangkan itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari data statistik, itu ternyata masyarakat Indonesia yang sekitar 200 juta lebih ternyata minat baca, padahal buku adalah jendela dunia, tapi minat bacanya itu hanya 0,001%. 0,001%. Bayangkan, banyak nolnya itu. Benar. Nah ini apalagi di Kabupaten Lumajang. Makanya kemudian ini yang kemudian menjadi rasa penasaran. Sementara sudah dijelaskan bahwa buku itu adalah jendela dunia, tapi kenapa orang kok enggan kemudian untuk meluangkan waktunya yang sehari 24 jam itu barangkali hanya beberapa menit untuk bisa membaca buku. Kita ketahui bahwa sebenarnya literasi dasar yang ada kita ketahui selama ini itu ada 6. Pertama memang literasi tentang baca tulis, kemudian literasi numerasi tentang angka, kemudian literasi digital yang saat ini sudah marak, kemudian literasi finansial, kemudian yang terakhir literasi budaya dan kewargaan. Tapi satu sisi yang literasi baca tulis di Al-Quran pun juga dinyatakan, yang ayat pertama yang turun kan bacalah, tapi diawali ini yang kemudian menjadikan kita itu penasaran. Kalau kemudian dikaitkan dengan perilaku
masyarakat kita sebenarnya itu sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa data statistik ini kan kita nggak bisa memungkiri, Mas. Kita bilang loh, dari siapa bilang saya baca kok tiap hari saya baca. Ternyata dengan era digital ini kebanyakan sekarang masyarakat kita itu bacanya itu beralih, ya baca di gadget ini, pesan di WA, dia sebagainya, bukan buku-buku yang sifatnya juga pengetahuan bisa, gitu. Ya, barangkali jadi, itu Mas. Dari kira-kira dari masyarakat Indonesia yang minat bacanya 0,00 itu ya. Kira-kira Lumajang kebagian berapa ini? Nolnya kebagian berapa? Kurang ini kan kalau sebagai kritik intern yang harus terus kita perbaiki itu. Ini juga kalau rata-rata kurang lebih ya kita rata-rata lah. Artinya rata-rata kalau Lumajang itu kategori di bawah rata-rata lah. Di bawah rata-rata. Ya, malah justru gitu. Makanya ini menjadi cambuk bagi kita. Bagaimana upaya kita agar budaya atau minat baca itu bisa menjadi lebih. Nah, salah satunya dengan keterbatasan yang ada, apalagi sekarang saat ini era pandemi, maka kemudian ya berkolaborasi, bersilaturahmi, berhubungan dengan teman-teman seperti Mas Mansur, Mas Yoyo yang luar biasa ini membuat kita itu menjadi lebih semangat. Terima kasih banyak, Bapak. Nah, terkait ini juga saya melihat di masa kepemimpinan Pak Nugroho, ini kan akun medsos daripada Perpusda Lumajang ini luar biasa menurut saya. Mungkin kenaikannya dari 0 menjadi naik 60%. Kita lihat itu sekarang peningkatannya sampai sudah mendapat tempat, bahkan di hati masyarakat dapat tempat. Salah satunya saya. Kalau akun Facebook, akun ya barangkali WA atau dan lain-lain, dari di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak muncul. Kangen juga saya. Itu sampai mendapat tempat itu seorang Bapak Nugroho yang mana sebenarnya kalau dari segi usia teman-teman, kawan-kawan Mas Mansur Channel yang membanggakan, beliau ini usianya juga 57. Sudah tidak milenial lagi gitu. Masuk lansia. Lansia 55 tahun ke atas. Gitu ya. Tapi kenapa Pak Nugroho bisa menebak ini harus medsos ini dikembangkan? Kenapa itu kira-kira? Jadi yang pertama begini, Mas, kita tidak bisa hindari bahwa era sekarang adalah era keterbukaan informasi publik ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat pada konteks sekarang itu sudah generasi Z ya. Artinya di teknologi sementara mungkin sebagian kita itu masih 3G, tapi di lain sudah 5G. Kalau kita melihat pada usia seperti saya mungkin 3 tahun lagi mau pensiun. Saya mungkin kalau hanya melihat sisi personnya, ya saya buat apa sih? Ya biar yang muda-muda itu. Tapi ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah warning atau sebuah isyarah yang sudah dituliskan di Al-Quran, Gusti Allah, bahwa segala sesuatu itu sudah diberikan, ya tinggal kita person itu bagaimana memanfaatkan. Makanya dengan prinsip iso nggak iso, suka tidak suka, ya saya harus bisa menyesuaikan. Minimal saya tahu apa sih itu dunia medsos. Dari minimal tahu itu kemudian saya mencoba untuk memberikan uswatun hasanah bahasanya. Artinya ini terbukti walaupun saya ini gaptek termasuk, tapi paling tidak akun Facebook, kemudian IG, Instagram itu saya punya, walaupun hanya sekedar komen, upload gitu aja. Nah ini karena sama dengan saya, Pak, bisanya cuma itu aja. Karena itu ya ini seperti yang selalu saya sampaikan teman-teman, suka tidak suka, mau tidak mau, dengan situasi perkembangan seperti ini kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Salah satu ciri teori Darwin, teori Darwin itu bagi siapapun yang tidak bisa beradaptasi itu pasti akan dengan sendirinya akan musnah, akan tersingkir. Ditelan zaman.
walaupun ini terbata-bata, paling tidak ketika kemudian menyapa teman-teman dunia maya, itu ada akunnya Nugroho, seperti itu. Tidak hanya Nugroho, sekarang sudah jadi Disarpus yang luar biasa. Kalau dulu saya lewat itu kok kayaknya suram ya. Kalau saya sekarang datang ke sini seolah-olah buku-buku ini hidup. Iya, harapan kita ya. Ada Mbak Fitri ini luar biasa ini teman-teman sekarang. Iya. Nah, terkait dengan juga dinas kearsipan dan perpustakaan juga banyak ini mengangkat tentang nilai-nilai budaya dan sejarah itu. Gimana Pak? Pilihan itu kenapa ke sana? Ya, kita sebenarnya itu melihat pada tusi kita, Mas Mansur. Artinya dinas kearsipan dan perpustakaan. Arsip itu adalah sesuatu baik berupa tulisan, berupa barang yang kemudian itu disimpan, dibutuhkan dalam kondisi apapun harus siap memberikan nilai informasi. Perpustakaan adalah tempat buku. Tadi saya sampaikan buku adalah jendela dunia. Maka saya ibaratkan kepada teman-teman di dinas kearsipan dan perpustakaan ini bahwa tugas kita di Disarpus ini tugas yang mulia. Jadi luar biasa. Tugas ketika di mana ada sesuatu, maka nanti akhirnya larinya mengawalinya ada di dinas kita, mengakhirinya ada di dinas kita. Mengawali karena kita sebagai tempat gudangnya buku yang ada. Orang ketika mau apa-apa pasti membaca. Kemudian mengakhiri ketika seseorang butuh referensi, butuh arsip apapun, larinya juga ke kita. Gitu ya. Ini yang kemudian membuat kita itu menjadi untuk internal kita menjadi dinas yang luar biasa, dibutuhkan oleh banyak orang dan semua orang, barangkali seperti itu. Dibutuhkan oleh dinas yang lain juga ya. Iya betul. Nah, pemilihan ke budaya itu ada enggak? Kenapa kok dinas ini banyak juga ngangkat kayak tadi atau beberapa hari yang lalu itu tentang mengumpulkan para pendongeng. Betul. Kadang-kadang sejarah. Jadi betul. Sejarah budaya kenapa yang juga dikembangkan juga hari ini mungkin di kepemimpinan Bapak. Ada ini sebenarnya pilihannya kenapa? Sebenarnya ada yang menarik, Mas Mansur. Ternyata masyarakat kita itu rindu akan sebuah fakta yang ada, walaupun itu fakta sejarah yang lama. Itu dibuktikan ketika di awal dulu kita itu berkenalan dengan Pak Sanyoto. Pak Sanyoto itu keturunan dari Pak Raden Mas Singo Wiguno. Itu ketika kemudian kita mencoba untuk mengelaborasi, kita silaturahmi ke dalamnya Pak Sanyoto di Malang. Kemudian kita coba ekspos di akun kita. Itu responnya masyarakat terkait dengan hal-hal yang sifatnya kelumajangan itu luar biasa. Masa lalu ya. Betul. Itu yang kemudian membuat kita kemudian berpikir, iya ya, ternyata masih banyak juga masyarakat yang belum begitu paham terkait dengan sejarah kita sendiri. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Mas Yoyo, kalau diri kita tidak paham akan sejarah kita sendiri, bagaimana kita punya rasa kebanggaan, bagaimana kita punya rasa cinta kepada kita sendiri lah. Makanya kemudian buku-buku terkait dengan sejarah lokal, budaya lokal itu saat ini semakin digemari oleh teman-teman untuk mencoba untuk mencari yang sesungguhnya. Karena kalau kita hanya tinggal mencari, mungkin kita tinggal main Google gitu sudah bisa. Tapi ketika kemudian informasi itu ternyata masih tanda tanya, ini kan jadi dilematis nantinya. Investigatif. Jadi terus barangkali ini karena waktunya memang terbatas. Barangkali apa mungkin pesan bagi masyarakat Lumajang yang membutuhkan ini di perpustakaan atau tentang sejarah budaya? Jadi kami berharap bahwa kembali lagi bahwa perpustakaan ada sebuah tempat di mana bisa dijadikan tempat untuk mencari apapun terkait dengan informasi, referensi apapun. Kita berharap nantinya setelah era pandemi ini selesai, maka
masyarakat Lumajang bisa memanfaatkan gedung perpustakaan untuk semua kegiatan. Apalagi tahun 2021 ini perpustakaan kita akan kita renovasi, kita kembalikan pada fungsi heritage karena ini cagar budaya, tapi malah ke heritage ini kawan-kawan yang jadi membanggakan. Ini kita kemas cuman dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan yang modern tentunya. Perpustakaan itu menjadi tempat berkumpulnya, tempat berdiskusinya, tempat mencari ilmu pada siapapun. Nah, 2021 ini. Ya, 2021 nanti untuk masyarakat Lumajang. Betul. Ini kita 2021 itu renovasinya. Nanti kelengkapannya ya menyesuaikan. Tapi kita berharap bahwa komitmen kita perpustakaan sebagai tempat mencari sesuatu bagi masyarakat itu kita buktikan dengan 2021 kita ada anggaran untuk melakukan renovasi, kita sesuaikan kapasitas perpustakaan kita yang lebih layak dibanding saat ini. Oke, wah luar biasa ini. Terima kasih yang pertama atas waktunya, yang kedua pesan-pesannya untuk para penonton orang Lumajang maupun yang di dunia maya yang jauh juga. Jadi saudara-saudara, ini wawancara kita di penghujung acara kita dengan Bapak Nugroho Dwi Atmoko, adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Dia punya visi yang luar biasa supaya masyarakat jangan lupa literasi sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran tadi itu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan tentunya. Kita berjumpa dalam edisi-edisi yang luar biasa berikutnya.